Perkenalkan, nama saya Felicia Maharani Pramono. Di sini saya akan menjelaskan bersama teman-teman saya, yaitu Afifah Sofyana Zahro dan Hanifah Wahyusnia, mengenai Candi Kidal. Yang dimana Candi Kidal ini telah kami kunjungi pada 2 minggu lalu pada hari Sabtu. Berikut bukti yang dapat kami sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan informasi-informasi yang telah kami dapatkan dari kunjungan kami kemarin. Yang pertama, Candi Kidal ini bermaterialkan batu andesit. Lalu Candi Kidal ini memiliki di bagian kaki itu ada 3 relief Garudeya. Yang pertama, Garudeya yang membawa 3 naga atau 3 ular. Lalu yang kedua, Garudeya membawa Guci Amurta. Dan yang terakhir, relief yang ketiga, Garudeya ini membawa seorang wanita. Lalu informasi selanjutnya, pada sisi sudut kaki Candi Kidal ini yang memiliki bentuk persegi 4, memiliki ukiran singa yang dalam posisi berdiri di setiap sudutnya. Lalu, pada bagian dalam candi, atau ketika kita menaiki candi tersebut, ada bagian dalam, di situ terdapat arca siwa. Namun, saat kami mencoba memasukinya, tidak ada apa-apa. Ternyata arca siwa ini disimpan di Amsterdam, yaitu di Tropical Institute-nya di Amsterdam. Lalu, berdasarkan berita dari negara pertama dan para keraton ini, Candi Kidal ini dibangun untuk menjadi tempat pendarmaan atau tempat untuk menghormati Raja Anusapati. Lalu informasi Candi Kidal selanjutnya ini, Candi Kidal adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Singasari yang terletak di lembah Gunung Bromo, Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Lalu yang kedua, Candi Kidal ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 10,8 meter, lebarnya itu sampai 8,36, lalu tingginya bisa sampai 12,26. Namun ukuran ini setelah dipugar, tingginya sebelum dipugar itu bisa mencapai 17 meter. Lalu, informasi selanjutnya, konstruksi bangunan Candi Kidal ini dibagi menjadi 3, yaitu kaki, badan, dan atap. Lalu yang keempat, Candi Kidal ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa Raja Anusapati, yaitu Raja kedua Singasari yang telah memerintah selama 20 tahun, yaitu sampai dari 1227 sampai 1248. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arifah Sofyana Zahro. Di sini saya akan menjelaskan relief yang terdapat di Candi Kidal. Nah, yang pertama, relief di bagian sisi utara. Nah, di bagian sisi utama ini kita bisa melihat gambar Garuda yang digambarkan dengan sikap jongkok, terus kaki kanan dan kirinya menekuk. Lalu di tangan kanannya di bagian atas ini kita bisa melihat dia sedang menyangga sesuatu. Nah, yang dia sangka ini adalah seorang wanita yang duduk di atas parman. Nah, lalu kaki kiri wanita dalam sikap bersila ini dan kaki kanannya sikap menggantung yang disangga oleh tangan Garuda. Dan di sampingnya terdapat 3 ekor naga atau yang biasa kita lihat dalam ini yaitu 3 ekor ular. Dan selanjutnya sisi bagian timur. Nah, di bagian timur ini kita bisa melihat gambar Garuda
yang dia digambarkan dalam sikap yang sama, dan di tangan kanannya itu dia memegang seberkas ikatan yang ditafsirkan sebagai seikat kuca rumput, dan di atas kepala Garuda ini terdapat guci amerta atau kamandalu. Selanjutnya di bagian sisi selatan kita bisa melihat gambar Garuda yang sikapnya masih digambarkan sama, yaitu kaki kiri yang ditekuk, lalu kaki kanan yang menekuk. Nah, kita bisa melihat di atas kepala ini ada 3 ekor naga atau 3 ekor ular di atas sebuah padman. Nah, 3 ekor naga ini menggantung ke arah bawah yang disangka oleh tangan Garuda. Perkenalkan, nama saya Hanifa Yusnia. Di sini saya akan menjelaskan detail tentang cerita Garuda dan penjelasan relief. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relief Garuda dan kisah Garuda. Nah, di sini terdapat ilustrasi yang menggambarkan tentang kejadian Garuda. Dikisahkan bahwa Kadru dan Winata adalah istri Resi Kasyapa, dan Kadru itu memiliki 3 orang anak angkat berupa ular. Sedangkan Winata memiliki anak angkat berupa Garuda. Kemudian Kadru merasa lelah dengan mengurus 3 orang anaknya, dan timbullah niat jahat dari dirinya. Diajaklah Winata untuk bertaruh kepada seekor kuda urai urai suara yang sering melewati rumah, dan yang kalah akan menuruti segala perintah yang menang. Dengan tipu dayanya, Kadru berhasil menang, dan berakhirlah Winata yang mengurus ke 3 orang anaknya dan menuruti perintah Kadru. Kemudian, Winata ini meminta bantuan Garuda, anaknya, untuk menjaga 3 anak Kadru. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Garuda ini semakin besar. Kemudian ia bertanya kepada ibunya, kenapa sang ibu mengurus 3 anak dari Kadru ini? Kemudian Winata ini menjawab, menceritakan tentang kejadian pertaruhan tersebut. Lalu kemudian karena kasihan dengan ibunya, Garuda ini bertanya kepada Kadru, bagaimana cara melepaskan ibunya dari perbudakan ini. Kemudian Kadru menjawab, cara membebaskan ibunya dengan cara membawakan air amerta atau air suci amerta atau air kehidupan kepada dirinya. Singkat cerita, Garuda ini berhasil mendapatkan air suci amerta. Kemudian ia berikan kepada Kadru. Kemudian dengan syarat yang sudah terpenuhi, maka Winata atau ibu Garuda ini telah bebas. Nah, di relief pertama ini terdapat sosok Garuda yang di atas kepalanya tuh terdapat gambaran 3 ekor ular. Jadi di relief pertama ini terdapat sosok Garuda yang di atasnya tuh ada 3 ekor ular. Nah, hal ini menjelaskan bahwa Garuda ini mengasuh 3 ekor anak Winata. Nah, selanjutnya di relief kedua terdapat Garuda yang di atasnya nih membawa air suci Amerta atau air kehidupan. Nah, kemudian di relief yang ketiga terdapat Garuda yang kemudian di atasnya ada sesosok wanita, yakni ibunya. Dari cerita Garuda ini, kita dapat meneladani dengan sikap Garuda yang berbakti kepada ibunya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.